Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Ibu, walaupun tidak bertatap muka, pada materi pelepasan dan perubahan kepemilikan harta bagian kedua. Ibu telah menjelaskan tentang wakaf dan hadiah pada bagian pertama. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang sodakoh dan hadiah. Apa yang dimaksud dengan sodakoh? Sodakoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum sodakoh? Hukum sodakoh adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Lau du'aitu ila dhira'in au kura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un au kura'un la qabiltu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Subhanallah, begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa dasar hukum sodakoh? Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sodakoh. Hadis riwayat Bukhari. Jangankan harta atau benda, memberikan senyuman saja kepada orang lain itu sudah termasuk sodakoh, karena senyuman bisa membuat orang lain bahagia. Subhanallah. Lalu apa syarat sodakoh? Yang pertama, orang yang memberikan sodakoh itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros tidak sah sodakohnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sodakoh haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi, sodakoh kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah, karena belum tentu anak atau janin yang terlahir itu bisa terlahir dengan selamat. Yang keempat, barang yang disodakohkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Lalu apa saja rukun sodakoh? Yang pertama adalah pemberi sodakoh, yang kedua penerima sodakoh, yang ketiga ijab dan qabul, artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Yang keempat, barang atau benda yang disodakohkan. Apa hikmah sodakoh? Yang pertama adalah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, yang kedua dapat menghindarkan dari berbagai bencana, dan yang ketiga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah hadiah. Apa yang dimaksud hadiah? Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Apa yang menjadi dasar hukumnya? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Itu adalah sebuah kebajikan. Dan Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Lau du'aitu ila dhira'in au kura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un au kura'un la qabiltu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima.
Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Lalu apa syarat hadiah? Yang pertama, orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros tidak sah hadiahnya. Jadi kalau kalian menerima hadiah dari anak kecil, tanyakan dulu, cek dulu kepada orang tuanya. Betul tidak? Jangan sampai kalian menerima hadiah padahal itu adalah barang milik orang tuanya dan anak itu belum mendapatkan izin dari orang tuanya. Hati-hati. Yang kedua, penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi, hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan juga tidak sah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Lalu apa saja rukun hadiah? Yang pertama, pemberi hadiah. Yang kedua, penerima hadiah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Dan yang keempat, barang atau benda yang dihadiahkan. Yang terakhir, hikmah hadiah. Yang pertama, menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Yang kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Anak-anakku, betapa besarnya, betapa manfaatnya sedekah, hadiah, hibah, dan wakaf. Kita tahu, idza matabnu adama in qata'a amaluhum illa min salatin, sedekhatun jariyatun wa ilmun nafi'un wa waladun salihun yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, memiliki anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Marilah kita berlomba-lomba, marilah kita senantiasa bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, memberikan hibah ataupun memberikan wakaf, supaya kelak pahalanya mengalir sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Anak-anakku, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita banyak berdoa di tengah waktu yang sekarang sedang mewabah virus corona. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sampai jumpa pada materi yang lain. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.